syariah dalam industri perdagangan dan peran lembaga industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Oke guys, simak penjelasan sampai habis ya. Perkenalan, di sini saya berada dengan Ibu Naken untuk mewawancarai tentang perdagangan industri. Dan di sini saya akan bertanya kepada Ibu Naken, bagaimana Anda memastikan bahwa rempah-rempah yang Anda jual sesuai dengan kualitas yang dijanjikan kepada pembeli. Saya selalu menjelaskan kepada pembeli kondisi barang yang saya jual. Jika ada rempah kualitasnya kurang baik, saya selalu informasikan terlebih dahulu agar pembeli tidak merasa tertipu. Oke, yang pertanyaan kedua, bagaimana langkah yang Anda lakukan untuk memastikan bagaimana yang Ibu Naken lakukan untuk memastikan timbangan rempah-rempah apa akurat? Saya selalu menunjuk kepada saya untuk memastikan akurat harga yang saya tetapkan juga mengikuti harga pasar dan disesuaikan dengan kualitas dan rempah yang saya jual. Ya, baik. Terima kasih Bu Naken. Dan pertanyaan terakhir, yang ketiga, pertanyaannya, apa yang Ibu Naken lakukan untuk memastikan bahwa rempah-rempah yang Ibu Naken jual itu tetap bersih, sehat, dan sesuai dengan standar halal? Bersih dan tidak kotor. Saya pastikan saya menyimpannya di tempat yang aman. Baik, terima kasih Ibu Naken sudah meluangkan waktu kami untuk mewawancarai. Menjelaskan apa itu peran lembaga dalam syariah dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Tetapi saya akan menjelaskan apa itu peran lembaga syariah. Penerapan prinsip syariah dalam industri perdagangan melibatkan pengelolaan bisnis dan transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Berikut adalah beberapa prinsip syariah yang diterapkan dalam industri perdagangan. 1. Larangan riba atau usyir. Dalam perdagangan syariah tidak diperbolehkan ada unsur riba atau bunga. Misalnya, tidak boleh ada keuntungan tambahan atas pinjaman uang tanpa adanya usaha produktif. Sebagai alternatif, digunakan sebagai hasil seperti mudharabah atau kemitraan usaha atau musyarakah atau kerja sama mudah. 2. Larangan gharar atau ketidakpastian. Transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi dilarang, contohnya menjual barang yang belum jelas wujud, kualitas, atau kepemilikannya. Dalam kontrak semua syarat harus jelas dan transparan atau untuk menghindari potensi perselihan. Yang ketiga, larangan masyid atau perjudian. Aktivitas perdagangan yang bersifat spekulatif atau seperti perjudian dilarang. Hal ini mencakup perdagangan yang hanya bertujuan mengambil keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa dasar ekonomi yang jelas seperti beberapa jenis investasi spekulatif. Yang keempat, barang dan jasa halal. Barang yang diperjualbelikan barang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Misalnya tidak menjual alkohol, daging babi atau barang yang berhubungan dengan aktivitas haram lainnya. Yang kelima, kejujuran dan keadilan dalam transaksi. Perdagangan harus jujur dalam memberikan informasi tentang barang atau jasa, termasuk kualitas, harga, dan kondisi barang. Tidak boleh ada praktik penipuan, manipulasi harga atau monopoli yang merugikan pihak lainnya. Yang keenam, pemberian hak dan kewajiban yang adil. Dalam kontrak atau akad, hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan secara adil dan transparan. Yang ketujuh,
pesanan produksi atau salam pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa depan. Kedelapan, tidak merugikan atau memudaratkan pihak lain. Perdagangan syariah menghindari aktivitas yang merugikan individu atau masyarakat seperti penimbunan barang atau jasa untuk menaikkan harga. Contohnya, penerapan halal atau perdagangan daring yang memastikan semua produk yang dijual adalah halal dan transaksi sesuai prinsip syariah. Pasar modal syariah melibatkan investasi dalam saham perusahaan yang tidak bergerak di bidang haram dan menggunakan prinsip bagi hasil. Perbankan syariah menyediakan fasilitas pembiayaan untuk pelaku usaha perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, industri perdagangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Peran lembaga ini dalam syariat merujuk pada fungsi dan kontribusi lembaga-lembaga yang terlibat dalam menciptakan, mengawasi, dan mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah di berbagai sektor, khususnya dalam ekonomi dan keuangan. Peran ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam atau syariah dan memberikan manfaat yang adil kepada masyarakat. Berikut adalah penjelasan untuk peran lembaga dalam konteks syariah. 1. Peran regulasi dan pengawasan lembaga ini bertugas memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah melalui peraturan, pengawasan, dan penerapan sanksi jika diperlukan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengawasi lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah agar berjalan sesuai regulasi. Bank Indonesia atau BI merumuskan kebijakan moneter syariah dan mengembangkan sistem pembayaran berbasis syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DMSN DUI memberikan fatwa mengenai produk layanan dan operasional keuangan syariah serta memastikan kehalalan aktivitas ekonomi. Yang kedua, peran penyedia fatwa dan kepastian hukum syariah. Lembaga ini bertugas memastikan bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan sesuai. Yang kedua, peran penyediaan fatwa dan kepastian hukum syariah. Lembaga ini bertugas memastikan bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan sesuai dengan hukum Islam. Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI menyediakan panduan hukum atau fatwa untuk produk keuangan syariah seperti mudharabah, murabahah, ijarah, dan lainnya. Dewan Pengawas Syariah atau DPS berada di setiap lembaga keuangan syariah untuk mengawasi implementasi fatwa DSN MUI. Yang ketiga, peran pendidikan dan riset. Lembaga pendidikan dan riset bertugas mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan di bidang syariah serta mengembangkan pengetahuan baru untuk mendukung praktik syariah. Universitas dan institusi pendidikan Islam mengajarkan ilmu ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah. Lembaga riset pengembangan inovasi produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan syariah. Yang keempat, peran pendukung operasional keuangan syariah. Lembaga pendukung ini membantu operasional keuangan syariah agar berjalan efisien dan sesuai syariah. Asuransi syariah atau takaful memberikan perlindungan risiko yang halal. Pasar modal syariah menyediakan instrumen investasi seperti sukuk dan saham syariah. Lembaga penjamin simpanan atau LPS syariah memberikan jaminan kepada nasabah lembaga keuangan syariah. Yang kelima, peran peningkatan kesadaran dan edukasi. Lembaga ini bertugas meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi dan keuangan sesuai syariah. Media dan organisasi masyarakat mengedukasi masyarakat tentang keunggulan ekonomi syariah. Nah, yang kedua, yaitu apa itu industri pendukung Islam pengembangan perbankan syariah. Industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah merujuk pada sektor-sektor dan entitas yang membantu menciptakan ekosistem yang mendukung operasional, pertumbuhan, dan keberlanjutan perbankan syariah.
Industri pendukung ini bekerjasama dengan bank syariah untuk menyediakan layanan tambahan, infrastruktur, dan inovasi yang memungkinkan. Perbankan syariah ini menjalankan fungsi dan misinya secara optimal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Komponen industri pendukung perbankan syariah. Yang pertama, lembaga keuangan pendukung industri ini menyediakan layanan yang melengkapi operasional bank syariah. Asuransi syariah atau takaful, melindungi aset dan pembiayaan bank syariah serta nasabahnya sesuai dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah atau menyediakan instrumen investasi halal seperti sukuk saham syariah dan reksadana syariah yang mendukung likuiditas dan investasi bank syariah. Lembaga pinjaman simpanan atau LPS syariah menjamin keamanan dan dana nasabah yang disimpan di bank syariah. Yang kedua, teknologi dan inovasi digital. Teknologi ini mendukung pengembangan produk, efisiensi operasional, dan aksesibilitas bank syariah. Financial technology atau fintech syariah membantu digitalisasi layanan seperti pembiayaan mikro, zakat, dan wakaf berbasis syariah. Sistem pembayaran digital memfasilitasi transaksi yang cepat dan efisien. Lembaga audit syariah melakukan pemeriksaan independen terhadap kepatuhan syariah. Yang keempat, media dan edukasi publik. Industri ini berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah. Media massa menyebarluaskan informasi tentang produk dan manfaat bank syariah. Organisasi sosial memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya ekonomi berbasis syariah. Yang kelima, sektor real. Perbankan syariah bekerjasama dengan sektor real untuk menciptakan sinergi ekonomi. UMKM syariah menjadi mitra strategis dalam pembiayaan usaha kecil dan menengah. Industri halal mendukung pertumbuhan bisnis halal melalui pembiayaan berbasis syariah. Sistem pembayaran digital memfasilitasi transaksi yang cepat dan efisien melalui platform yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, lembaga sertifikasi dan audit syariah. Lembaga ini memastikan kesesuaian produk dan operasional bank syariah dengan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional atau DNS MUI memberikan fatwa terkait produk keuangan syariah. Dewan Pengawas atau Syariah DPS mengawasi implementasi fatwa dalam operasional bank syariah. Lembaga audit syariah melakukan pemeriksaan independen terhadap kepatuhan syariah. Yang keempat, media dan edukasi publik. Industri ini berperan dalam peningkatan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah. Media massa menyebarluaskan informasi tentang produk dan manfaat bank syariah. Guys, itu penjelasan dari video part yang